Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Berkah dalam video Akidah Akhlak. Oke, untuk video kali ini kita ngelanjutin video sebelumnya ya, materi sebelumnya di akhlak terpuji. Oke, sebelum masuk ke materi, Miss Berkah mau tanya, hari ini udah sholat duha belum? Semoga sholat duhanya terus istiqomah ya dilakukan, sholat wajibnya, dan untuk sholat wajibnya jangan sampai ada yang ditinggal. Oke? Nah, masuk ke materi pelajaran akidah akhlak tentang akhlak terpuji, yaitu yang bagian C. Ya. Apa itu C? C adalah optimis. Nah, optimis itu adalah suatu pengharapan yang baik dalam menghadapi segala hal. Bersikap optimis dalam menjalani kehidupan adalah hal yang sangat baik, baik itu dalam belajar, dalam bekerja, maupun dalam beribadah. Nah, optimis sangat dianjurkan oleh Allah. Karena apa? Karena sikap optimis adalah sesuatu sikap yang terpuji. Kenapa? Optimis lawannya pesimis. Nah, optimis terpuji, pesimis adalah tercela gitu. Jadi nggak boleh memiliki sikap pesimis, tapi harus memiliki sikap optimis. Apa optimis? Optimis itu adalah pengharapan yang baik, selalu melakukan hal yang baik gitu ya, selalu berusaha. Nah, di sini optimis itu ada 3 macam. Optimis dalam hal belajar, optimis dalam hal bekerja, optimis dalam hal beribadah. Nah, yang pertama, optimis dalam belajar. Apa, Miss? Optimis dalam belajar ketika kita merasa kesusahan dalam belajar, misalkan matematika, kita kesusahan dalam materinya atau dalam rumusnya. Nah, itu gimana? Kita bertanya sama teman, ya, untuk apa? Untuk berusaha, untuk biar bisa. Tapi ketika kamu malu nanya sama teman, oke, ya apa-apa. Tapi ada guru, silahkan bertanya sama guru gitu. Nah, ketika bertanya itu, ketika kamu salah terus kamu bertanya terus kamu salah, apakah diketawain? Tidak. Justru malah menjadi kebanggaan terhadap gurunya. Kenapa? Karena ini anak yang sangat optimis dalam belajar walaupun kesusahan gitu, walaupun kesulitan tetap berusaha gitu. Nah, yang kedua, ketika ulangan, misalkan ketika ulangan ya, ulangan atau ujian kamu pertama kamu udah berusaha nih, yang kedua udah berdoa. Ketika kamu udah berusaha belajar, usahanya belajar ya, belajar, baca buku, terus menghafal. Tapi ketika menghadapi soal terus kamu lupa, itu gimana? Kamu berdoa sama Allah, ya Allah, yang kemarin aku pelajari, tolong ingatkan aku sekarang dalam menghadapi ujian. Dikasih ingatan, dikasih gitu. Nah, ketika optimis, kalau optimis kamu berdoa sama Allah gitu kan. Kamu berusahanya apa tadi? Belajar, menghafal, itu namanya berusahanya. Nah, ketika sudah dapat di soalnya terus kamu lupa, ya itu tadi doa sama Allah, minta diingatkan. Pasti diingatkan. Nah, beda dengan orang yang ketika ulangan dia tidak belajar, terus dia doa sama Allah, ya Allah ingatkan aku terhadap materi. Diingatin enggak? Enggak lah, karena apa? Karena tidak belajar, tidak membaca buku atau tidak menghafal gitu. Tapi ketika orang yang optimis, dia belajar, terus berusaha, terus menghafal, ya pokoknya gitulah, dia selalu berusaha hal yang baik. Yang kedua, optimis dalam bekerja. Ya, kita butuh makan, minum. Untuk apa? Untuk misalkan ketika kita bekerja, kita makan enggak? Makan. Kita minum enggak? Minum. Tapi ketika kita bekerja 24 jam, misalkan 24 jam bekerja, kita enggak makan, enggak minum, apa ujungnya? Meninggal gitu. Jadi tetap makan, tetap minum. Nah, apa optimis dalam bekerja? Optimis dalam bekerja adalah walaupun pekerjaan itu berat, walaupun pekerjaan itu susah, atau pekerjaan itu tidak bisa kita lakukan, kita harus tetap berusaha. Kita tetap harus berusaha, terus yakin kita pasti bisa. Nah, bisa nggak? Bisa pasti gitu. Jadi pokoknya sesuatu hal
yang baik yang kita akan lakukan, kita harus yakin kita bisa. Karena apa? Karena kita memiliki sikap optimis. Beda ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan, tapi kita tidak memiliki sikap optimis. Kita udah gue nggak bisa, atau maaf gini, aku nggak bisa gitu. Nah di situ kamu harus harus hindarin sikap yang namanya pesimis itu. Itu tadi yang bahasa sebaliknya ya, yang bahasa sebaliknya bahasa ketika kalian ngomong sendiri dalam diri kalian ya. Nah yang ketiga, optimis dalam beribadah. Apa? Kita tuh harus yakin. Wah, kita sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ketika kita sholat, kita optimis kita bakalan dapat pahala, kita bakalan dihapus dosanya, kita akan mendapat hal kebaikan. Kita harus optimis seperti itu. Nah tapi ketika kita memiliki sikap pesimis, kita ketika sholat atau ketika beribadah, ya pasti Allah nggak maafin aku. Nah itu namanya hal yang tidak baik seperti itu. Tapi ketika kita optimis, kita yakin sama Allah, pasti ketika kita beribadah kita diampuni dosanya. Gitu aja, pokoknya selalu bersikap atau berpikir positif atau berpikir yang baik ya. Nah ketika kita memiliki sikap positif dalam kehidupan kita, baik itu pekerjaan, belajar maupun beribadah, itu dampaknya sangat banyak. Ada 6 terhadap kita. Yang pertama, merasa tenang melaksanakan sesuatu ya, melaksanakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, merasa yakin atas kemampuan diri kita sendiri, kita yakin kita bisa gitu. Nah yang ketiga, tidak bergantung pada bantuan orang lain. Jadi misalkan kamu nyapu nih, misalkan nyapu, karena kamu sering bergantung pada orang lain, sini bantu aku gitu, bantuin aku dong nyapu, aku mau nyapu kelas. Nah itu karena bergantung pada orang lain. Tapi ketika kamu nyapu, kamu tidak bergantung pada orang lain, kamu di hati kamu ngomong, aku pasti bisa nyapu sampai selesai, tanpa minta bantuan orang lain, karena nyapu sampai selesai gitu. Itu namanya orang yang sikap optimis, enggak mengharapkan bantuan orang lain atau enggak bergantung pada bantuan orang lain. Nah yang keempat, selalu siap dalam menghadapi segala hal termasuk pekerjaan ya. Selalu siap pokoknya. Kalau orang yang mempunyai sikap optimis, enggak mundur sebelum maju gitu. Jadi ketika dia mempunyai sikap optimis, dia maju. Pokoknya dia maju terus. Kalaupun dia gagal, dia tetap berusaha mencoba lagi gitu. Nah yang kelima, memperoleh keberhasilan. Ketika memperoleh keberhasilan itu orang yang punya sikap optimis pasti selalu bersyukur. Pada siapa? Pada Allah lah. Kenapa? Karena selalu diberikan kemudahan sama Allah. Kenapa? Memiliki sikap optimis dalam dirinya gitu. Yang terakhir, tadi seperti bilang, jika memiliki kegagalan, orang yang optimis itu selalu berusaha lagi. Misalkan contoh, si Budi tes ingin masuk ke kepolisian, tapi di tes yang pertama Budi gagal. Apakah Budi harus nangis atau Budi putus asa terus gantung diri? Kalau Budi punya sikap optimis, dia tuh berusaha lagi. Tapi ketika Budi tidak memiliki sikap optimis, ya tadi seperti bilang, dia nangis, dia gantung diri, bisa jadi seperti itu ya, karena dia merasa kalau dirinya tuh nggak bisa gitu. Jadi baiknya apa? Ketika gagal atau ketika mendapatkan nilai jelek, nggak boleh pesimis, harus optimis, terus berusaha lagi menjadi yang lebih baik lagi gitu. Paham ya? Nah yang keempat, qanaah. Apa artinya qanaah? Rela menerima apa adanya. Qanaah itu hati kita itu menerima apa adanya terhadap diri kita sendiri. Misalkan qanaah terhadap orang tua, qanaah terhadap misalkan qanaah di hadapan orang tua atau qanaah di hadapan Allah gitu. Nah, qanaah di hadapan orang tua, misalkan contoh ya, ketika qanaah di hadapan orang tua, misalkan kamu minta uang, kamu biasanya dikasih uang sama orang tua itu satu hari 20.000. Nah, ketika kamu ingin minta uang di hari berikutnya, orang tua kamu tidak mempunyai uang, ya, atau misalkan sedang tidak mempunyai uang,
Kamu orang tua adanya cuma 5.000 dan kamu dikasih cuma 5.000. Kalau kamu memiliki sikap qanaah, kamu pasti bakalan menerima dan tidak komplain. Tapi ketika kamu dikasih 5.000 terus kamu nggak punya sikap qanaah, pasti kamu marah-marah. Mama, aku dikasih 5.000, biasanya kan 20.000. Nah, itu orang yang tidak memiliki sikap qanaah pasti seperti itu, selalu komplain gitu. Nah, ketika dia memiliki sikap qanaah, apapun yang dikasih sama orang tuanya, dikasih sama gurunya, misalkan dikasih sama sama saudaranya, pasti menerima apa adanya. Ya, misalkan kayak itu tadi, kamu biasanya dikasih duit 20.000, tiba-tiba karena orang tua tidak mempunyai uang banyak atau sedang tidak mempunyai uang, dikasih 5.000. Kalau kamu memiliki sikap qanaah, pasti terima kasih Ma, bilang gitu. Terima kasih Bunda, terima kasih Bu, gitu. Aku jajan dulu misalkan. Nah, tapi kalau misalkan kamu mempunyai tidak mempunyai sikap qanaah, Mama kasih akunya 5.000 gitu. Nah, itu nggak boleh, itu nggak baik ya. Buat siapa? Buat diri kamu sendiri. Ya. Nah, sama ketika belajar. Misalkan contoh ya, Miss Barika, kamu nilainya kamu ngerjain tugas dari Miss Barika. Nah, karena kamu salah ngerjain tugas, jawabannya salah ngerjain tugas, terus Miss Barika salahin kan, Miss Barika silang. Karena kamu nggak memiliki sikap qanaah, kamu komplain, Miss, kok jawabannya aku salah, kan aku udah jawab gitu. Nah, Miss jawablah, emang jawaban kamu kurang benar, jadinya makanya disalahin. Aku udah jawab benar, banyak jawaban kamu. Nah, itu seperti itu karena tidak memiliki qanaah, tidak memiliki sikap qanaah. Kenapa? Ketika jawabannya disalahin, terima gitu. Karena apa? Karena emang jawabannya salah gitu. Ya, paham ya? Pokoknya menerima, rela menerima, pokoknya apa adanya lah, menerima apa adanya. Nah, dampak positif dari sikap qanaah adalah satu, tetap giat dan berusaha, sama kayak optimis. Yang kedua, rela menerima apa adanya dari hasil pekerjaan ataupun usaha sendiri. Yang ketiga, bersabar jika mengalami kegagalan. Yang keempat, bersyukur, sama kayak optimis ya. Kelima, tidak hanya mementingkan harta kekayaan. Yang keenam, terhindar dari sifat tamak, rakus, boros, iri hati, malas. Pokoknya sifat-sifat tercela. Yang terakhir, terhindar dari murkanya Allah. Ya, itu kalau kamu memiliki sikap, atau kalau kita memiliki sikap qanaah yang itu, kita terhindar dari murkanya Allah, kita terhindar dari sifat tercela, kita selalu bersabar, kita selalu berusaha, terus selalu bersyukur, terus tetap berusaha, pokoknya gitulah ya. Kalau kita memiliki sikap qanaah, jadi kalau kita belum punya sikap qanaah, berarti kita harus menjadi orang yang qanaah, orang yang menerima apa adanya. Apalagi harus optimis, apalagi harus teguh pendirian, apalagi harus dermawan. Tuh, kalau kita belum punya sifat itu, ya kita harus memilikinya. Nah, yang terakhir itu ada tawakal, berserah diri kepada Allah. Ya, apapun yang kita lakukan, kita serahkan sama Allah. Misalkan ibadah kita atau sholat kita. Kata orang, kalau kita nggak khusyuk, misalkan kita sholat nggak khusyuk, kata orang, kamu sholatnya nggak khusyuk, kamu nggak diterima sama Allah. Ya, kalau kata orang seperti itu nggak usah dipikirin, kita serahkan aja sama Allah. Mau diterima sama Allah, alhamdulillah. Tidak diterima, berarti sholatnya diperbaiki lagi, seperti itu ya. Nah, apalagi setelah berusaha dan sungguh kepada Allah, itu harus sekuat tenaga atau sekuat hati. Kita minta sama Allah, terus untuk hasilnya atau untuk hasil yang dari kita tadi berdoa sama Allah, kita tinggal tunggu. Kalau kita berserah diri kepada Allah, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi ketika kita tidak berserah diri kepada Allah, ya itulah kita tunggu hasil yang kurang baik gitu.
Nah, di sini ada ayat Al-Qur'an tentang tawakal di surat Al-Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maaf tadi sebenarnya salah baca. Kemudian apabila engkau telah memiliki tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal atau berserah diri. Tuh Allah dia suka sama orang yang berserah diri. Itu berserah dirinya sama Allah, bukan sama yang lain, ya. Apa dampak positifnya? Yang pertama, sama kayak tadi, giat berusaha dan bekerja. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah dan menyerahkan doa kita kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur mendapatkan kebahagiaan dan bersabar apabila mendapatkan ujian. Sama kayak tadi tuh. Yang keempat, terhindar dari sifat sombong karena berhasil melakukan sesuatu. Itu kalau kita berserah diri kepada Allah, kita dijauhkan dari sifat sombong. Ketika kita misalkan mendapatkan nilai 100, misalkan Miss Berka dia dapat nilai 100. Ketika Miss Berka selalu berserah diri sama Allah, selalu memiliki sikap qanaah, memiliki sikap sifat optimis. Ketika Miss Berka dapat nilai 100, Miss Berka tidak ingin melakukan hal kesombongan terhadap teman Miss Berka. Kenapa? Karena tadi Miss Berka udah berserah diri kepada Allah. Jadi ketika kita berserah diri kepada Allah, kita dijauhkan dari sifat sombong. Gitu. Ya. Terus yang terakhir, tidak mudah gelisah. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah itu memiliki hati yang selalu tenang, tidak mudah gelisah. Ya, tidak mudah gelisah. Oke. Cukup materi yang Miss Berka sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Miss Berka mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, jangan ditiru dan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya Miss Berka mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sholat wajibnya jangan ketinggalan dan ngajinya minimal 1 hari sekali. Oke?